Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Yusak Yokoyama, mengajar di SMK Negeri 1 Tanah Toraja. Kali ini saya akan membagikan praktek baik terkait dengan pengaturan jadwal proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk rombongan belajar yang cukup banyak. Selamat menyaksikan. SMK Negeri 1 Tanah Toraja sebagai SMK Pusat Keunggulan telah melaksanakan kurikulum merdeka sejak tahun 2021. Sehingga saat ini SMK Negeri 1 Tanah Toraja melaksanakan kurikulum merdeka untuk tingkatan kelas 10, kelas 11 sejumlah 28 rombongan belajar. Tentunya dengan rombongan belajar yang banyak ini, kami sangat kewalahan dalam pengaturan jadwal proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Masalah yang kami hadapi adalah yang pertama, guru yang susah membagi waktu antara pekerjaan proyek dan pembelajaran intrakurikuler yang saling berbenturan satu dengan yang lain. Yang kedua, guru sebagai fasilitator susah untuk saling berkoordinasi sehingga terkadang mereka saling berharap. Yang ketiga, jam yang disiapkan untuk proyek terkadang tidak sesuai dengan beban jam yang dibutuhkan dalam proyek. Yang keempat, siswa yang sulit untuk dipantau sehingga terkadang mereka saling mengganggu antara satu dengan yang lain dalam proses pembelajaran proyek dan pembelajaran di dalam kelas. Strategi SDSB atau siapa dapat siap beraksi adalah strategi yang menekankan pada penyusunan jadwal proyek penguatan profil pelajar Pancasila beriringan dengan jadwal intrakurikuler, di mana siapa guru yang bertepatan dengan jadwal P5, maka guru tersebut yang akan menggunakan jadwal pembelajarannya untuk melaksanakan proyek P5. Strategi SDSB dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan yang pertama, masing-masing tema dilaksanakan selama 4 bulan. Jadi guru sebagai fasilitator dibagi ke dalam tema tersebut sesuai dengan relevansi mata pelajaran yang diajarkan. Contohnya sebagai berikut. 14 rombongan belajar yang ada di kelas 10 dibagi ke dalam 3 tema. Untuk 4 bulan pertama, setiap tema dilaksanakan oleh 5 sampai 6 rombongan belajar. Setelah selesai 4 bulan pertama, maka kelompok rombongan belajar tersebut melanjutkan dengan tema kedua selama 4 bulan. Setelah selesai 4 bulan, kemudian dilanjutkan ke tema ketiga selama 4 bulan. Guru sebagai fasilitator proyek bertugas sesuai dengan pembagian fasilitator di setiap tema yang ada. Misalnya, untuk gaya hidup berkelanjutan difasilitasi oleh guru agama PKN Penjaskes. Untuk tema kearifan lokal difasilitasi guru informatika, sejarah dan bahasa Inggris. Dan tema kepekerjaan difasilitasi guru matematika, bahasa Indonesia dan seni budaya. Strategi SDSB yang kedua adalah SMK Negeri 1 Tanah Toraja tetap menjadwalkan proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan jadwal intrakurikuler ditambah dengan jadwal proyek P5. Jadwal P5 tetap menggunakan jadwal pembelajaran intrakurikuler yang dimodifikasi. SDSB pada bagian kedua ini lebih kepada siapa kelompok fasilitator yang bertepatan dengan jadwal P5 yang dilaksanakan 2 minggu sekali, maka fasilitator tersebut yang beraksi menggunakan jadwal pembelajaran intrakurikulernya untuk kegiatan P5. Contohnya, untuk jadwal program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, pada 4 bulan pertama mereka melaksanakan proyek dengan tema gaya hidup berkelanjutan, sehingga setiap 2 minggu sekali mereka melaksanakan proyek dengan menggunakan jadwal pembelajaran intrakurikuler dari guru bidang studi agama, PJOK, dan pendidikan Pancasila secara bergantian. Kemudian 4 bulan berikutnya dengan tema kearifan lokal, mereka menggunakan jadwal dari guru mata pelajaran bahasa Inggris, informatika, dan sejarah secara bergantian.
Sedangkan 4 bulan terakhir dengan tema kebekerjaan, selama 2 minggu sekali mereka akan menggunakan jadwal dari guru mata pelajaran matematika, seni budaya, dan bahasa Indonesia. Apabila waktu yang tersedia 4 jam pembelajaran, tetapi ternyata proyek hanya dilaksanakan 2 jam pembelajaran, maka guru mata pelajaran yang digunakan jamnya bisa menggunakan waktu yang masih tersedia untuk pembelajaran intrakurikulernya. Apabila kegiatan membutuhkan waktu 1 hari full, maka koordinator proyek berkomunikasi dengan guru mata pelajaran yang memiliki jam mengajar pada hari itu untuk digunakan jam mengajarnya melaksanakan proyek. Dengan strategi SDSB atau siapa dapat siap beraksi, P5 boleh dapat berjalan dengan baik, aman, lancar, dan maksimal. Jam pembelajaran di kelas dan jadwal P5 bisa diatur secara fleksibel sehingga tidak ada guru yang mengeluh tabrakan jam pembelajarannya di kelas dan pelaksanaan proyek P5. Anak-anak juga merasa senang untuk melaksanakan proyek. Memang dibutuhkan kolaborasi oleh guru sebagai fasilitator dalam mengestafetkan proses atau pelaksanaan proyek dari pertemuan pertama sampai pertemuan selanjutnya. Karena itu, kehadiran komunitas belajar Siayoka SMK Negeri 1 Tanah Toraja sebagai wadah untuk melakukan refleksi bersama, di mana hasil refleksi ini ditindaklanjuti dalam pertemuan pelaksanaan proyek P5 selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, strategi SDSB atau siapa dapat siap beraksi adalah strategi yang tidak terlalu rumit. Hanya dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi segenap guru sebagai fasilitator dalam pelaksanaan proyek. Saya Octavianus Tanapagana, Kepala SMK Negeri 1 Tanah Toraja. Saya sangat mengapresiasi program P5 dengan strategi SDSB karena guru betul-betul melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu, jadwal P5 ini beriringan dengan jadwal mengajarnya sehingga guru bisa melaksanakan kegiatan ini sebagai fasilitator proyek. Setelah menggunakan strategi SDSB ini, kami dapat mengatur jadwal P5 dan jam pembelajaran secara fleksibel. Jadwal P5 dengan strategi SDSB yang dilaksanakan sekarang ini membuat kami dapat melaksanakan pembelajaran dan proyek dengan lancar, aman, dan nyaman. Kami sangat senang melaksanakan proyek P5. Setiap hal baru akan menghadapi berbagai macam tantangan. Karena itu dibutuhkan proses untuk terus belajar, berkolaborasi dan berbagi untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari setiap tantangan yang kita hadapi. Saya Yusak Yokoyama. Sekian dan terima kasih.